titik bantu ini sendiri digunakan sebagai titik acuan di mana alat itu berdiri, karena dalam titik ini telah terdapat titik-titik excited yang sangat diperlukan dalam pengukuran di lapangan. Adapun penentuan posisi titik bantu ini harus berada pada area yang lapang sehingga semua area yang akan dipetakan dapat terjangkau dengan mudah. Lalu ada yang disebut dengan statip. Statip ini dalam bahasa umum dapat diartikan sebagai kaki, di mana kaki ini dipergunakan untuk berdirinya sebuah alat sehingga alat itu dapat beroperasi dengan normal dan semestinya. Dalam statip ini memiliki tiga kaki, di mana tiga kaki tersebut memiliki panjang yang sama sehingga setiap tiga kaki tersebut dapat diatur ketinggiannya masing-masing sesuai dengan ketinggian yang diperlukan oleh si pengguna. Lalu ada alat yang biasa digunakan dalam pengukuran. Dalam pengukuran sendiri biasanya alat yang dipergunakan yaitu Electronic Total Station, Water Pass, dan Prisma ADS, di mana setiap alat-alat tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti fungsi alat ETS, yaitu diantaranya dapat digunakan untuk pengukuran sudut, di mana metode yang digunakan yaitu Electro-Optical Scanning melalui sinar kaca yang memiliki penunjuk skala yang sangat presisi. Dengan fitur tersebut dapat mengukur jarak dengan nilai ketelitian hingga 5 second. Fungsi lainnya yaitu pengukuran jarak, di mana pengukuran jarak ini menggunakan teknologi sinar inframerah yang termodulasi. Sinyal ini dapat dipancarkan oleh alat pemancar kecil yang berada di dalam instrumen optik, lalu akan dipantulkan kembali oleh prisma reflektor yang diletakkan di tempat survei. Dan fungsi yang sangat bermanfaat pada alat ETS ini yaitu pengumpulan dan pemrosesan data. Dengan adanya penyimpanan data secara internal ini dapat menyimpan data hasil pengukuran. Data yang tersimpan kemudian ditransfer ke dalam komputer, lalu software khusus akan otomatis melakukan penyimpanan. Kemudian alat survei yang biasa digunakan lainnya yaitu water pass, di mana water pass ini dapat memperoleh pandangan mendatar atau mendapatkan garis bidikan yang sama tinggi, sehingga titik-titik yang tepat dengan garis bidik atau bidikan akan mempunyai ketinggian yang sama. Lalu fungsi lain dari water pass itu sendiri yaitu dengan pandangan mendatar ini dan diketahuinya jarak dari garis bidik yang dapat dinyatakan sebagai ketinggian garis bidik terhadap titik-titik tertentu, maka akan diketahui atau ditentukan beda tinggi atau ketinggian dari titik-titik tersebut yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, alat yang biasa digunakan adalah meteran. Fungsi dari meteran ini sendiri yaitu mengetahui tinggi dari alat yang telah disentring, lalu tinggi alat tersebut akan digunakan dalam proses melakukan detail situasi yang nantinya akan menampilkan elevasi yang telah dikomputerisasi oleh alat tersebut. Ini merupakan metode dalam mendirikan sebuah alat. Yang pertama, buka ketiga kunci yang ada pada alat tersebut. Tarik hingga titik yang biasa digunakan yaitu biasanya sedada. Kemudian kunci kembali, mengunci statip ini sendiri, dan bentangkan ketiga titik kaki tersebut di tengah-tengah dari titik batu yang telah dibuat. Lalu buka alat. Dalam mengambil alat pun tidak boleh sembarangan mengambil alat itu dengan cara harus menarik kedua sisi alat tersebut. Hal ini bertujuan untuk agar alat tetap terjaga dengan aman. Lalu masukkan alat di statip yang didirikan, lalu kunci pada bagian bawah. Lalu injak salah satu titik yang bertujuan untuk menguatkan dari posisi statip ini sendiri agar tidak mudah tergeser.
dan setting kedua titik yang belum kunci. Hal ini bertujuan untuk menentukan agar alat berada pada tengah titik bantu tersebut dengan acuan pada kaca ini. Setelah dikira posisi telah mendekati titik bantu, maka kedua kaki yang belum diinjak maka harus diinjak dengan kuat agar posisi alat tetap stabil dan tidak bergoyang. Maka setting setiap kaki yang ada pada water pass agar alat tersebut masuk pada nipot tabung yang berada pada alat tersebut. Ketika alat telah masuk dalam nipot tabung, maka alat akan disetting menggunakan setelah alat dirasa telah memasuki nipot tabung, kemudian alat akan disetting dengan menggunakan skru penyeimbang, di mana skru penyeimbang ini tujuan untuk agar alat berdiri secara tegak dan masuk dalam kontak pada alat tersebut. Cek ketiga titik pada alat ini. Setelah alat berdiri dengan benar, maka step yang dilakukan selanjutnya adalah pengukuran tinggi alat. Adapun acuan yang digunakan dalam pengukuran tinggi alat ini yaitu pada titik bantu yang telah berada sampai dengan. Jika semua proses ini telah dilakukan, maka alat telah siap untuk dipergunakan.